satu si A belajar atau mengerjakan tugas, ada siswa atau temannya yang ini apa mengganggu. Nah itu. Yang ketiga, poin ketiga, antara siswa dan orang tua. Nah ini banyak yang punya dampak. Saya kasih contoh, misalkan ada satu siswa yang mungkin sepatunya sudah robek. Nah di situ dia punya mentalkan apa? Kurang pede. Akibat tidak ada perhatian orang tua. Nah, ini masalah. Nah di situ itu salah satu penyebab jarang masuk sekolah, di sekolah tidak pede. Nah itu. Nah masuk. Nah dari 3 poin ini itu terdapat di kelas tinggi, yaitu khususnya kelas 6B yang kita sudah sepakati kemarin. Nah atas nama Muhammad Rizky Adambaya itu yang terdapat di antara 3 poin itu. Pakai inisial yo. Oh, Jadi petaman dia dengar pakai inisialnya supaya jangan. saya pakai inisial M saja ya. M. Nah, masalah yang terdapat pada siswa itu yaitu yang pertama sering tidak hadir, yang kedua aju tak aju. Nah, aju tak aju yang sampai pukul bingung begitu. Yang ketiga usir. Misalnya dong. Lanjut. Usir ini mengganggu teman saat belajar. Nah, ini masuk di poin kedua tadi antara siswa dan siswa. Nah, yang keempat tidak aktif atau sering tidak mengerjakan tugas di sekolah maupun di rumah. Itu. Lanjut. Nah, ini tadi kan masalahnya sudah saya paparkan. Nah, ini untuk cara mengatasi masalah para siswa tersebut. Nah, ini mungkin apabila belum lengkap atau terlalu lengkap, jika ada yang perlu ditambahkan, silakan Bapak Ibu tambahkan setelah saya memaparkan. Dan ketika ada yang terlalu lagi, mohon dikurangkan atau dipangkas. Antara ini, Bapak Ibu, langsung baca ya. Cara mengatasi masalah para siswa. Yang pertama, siswa malas di sekolah atau sering tidak hadir. Poin pertama itu oke, lanjut saya baca saya di sini sambil lihat di. Nah, poin pertama itu cara mengatasinya, memanggil siswa berbicara secara personal mengenai apa permasalahan yang dihadapi, itu secara personal. Yang kedua, ketika masih terulang sering tidak hadir, maka kita pakai poin kedua, menengok ke rumah siswa lalu berbicara dengan siswa dan orang tua tentang permasalahan yang dihadapi. Nah, selanjutnya ketika permasalahan sudah didapatkan, apa yang menyebabkan siswa sering tidak jarang sekolah, maka permasalahan yang pertama yaitu jika permasalahan dengan guru, bicarakan permasalahan dan cari solusi yang saling menguntungkan. Itu kalau permasalahannya terhadap guru dan siswa. Nah, yang kedua, jika permasalahannya dengan teman, undang temannya dengan siswa tersebut dan cari jalan keluar. Itu masalah terhadap teman. Nah, ini yang ketiga, jika permasalahan karena orang tuanya, kita kembalikan kepada orang tua dan siswa, namun kita tetap memberikan motivasi agar siswa terus sekolah. Itu langkah-langkah yang harus kita ambil ketika menghadapi siswa malas sekolah atau jarang masuk. Nah, yang kedua, siswa acuh tak acuh.
pada kegiatan belajar mengajar. Nah, yang pertama, kita sebagai guru merancang metode mengajar yang bervariasi. Nah, itu masing-masing guru punya metode masing-masing ya, dalam belajar mengajar. Nah, yang kedua, buat kesepakatan kelas yang jelas dan ditaati. Kesepakatan antara guru dan siswa yang harus ditaati. Yang ketiga, beri peringatan secara halus kepada siswa yang taati tersebut. Nah, yang keempat, melibatkan siswa dalam pembelajaran. Nah, misalkan kita kasih ada soal yang soal yang dikerjakan tulis dulu siswa tersebut yang mengerjakan supaya dia fokus, dia punya pikiran tidak kesana kemari. Nah, yang terakhir, tempat duduk siswa didekatkan dengan guru tersebut. Misalkan mungkin dia duduk di ujung, dia tidak punya. Ketika kita panggil duduk di depan, mungkin itu bisa membantu dia fokus kembali. Ada jelas ini. Nah, yang ketiga, usir atau mengganggu teman saat pelajaran berlangsung. Poin yang pertama, sama, merancang metode mengajar yang bervariasi, buat kesepakatan kelas yang jelas dan ditaati, beri peringatan secara halus, melibatkan siswa dalam pembelajaran, dan yang terakhir, memberi sanksi. Nah, ini memberi sanksi ini saya punya apa? Cara sendiri, nanti sebentar kan ada ditambahkan atau dikurangkan. Yang terakhir, tidak aktif atau sering tidak mengerjakan tugas di sekolah maupun di rumah. Yang poin yang pertama yaitu buat kesepakatan dengan siswa tersebut ketika dia tidak mengerjakan tugas. Nah, yang kedua, beri peringatan secara halus. Dan yang ketiga, kalau dia masih sering setelah kita sudah melakukan hal-hal tersebut, ketika masih sering melanggar lagi melakukan itu, maka libatkan siswa dalam pembelajaran serta orang tuanya. Itu. Jadi terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jadi saya mohon agar Bapak Ibu bisa menanggapi. Apakah ada yang ditambahkan? Saya persilakan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi dari pembahasan tadi, disilahkan. Kalau tidak ada, saya yang pertama. Yang saya ingin tambahkan, harus Bapak Ibu guru mampu membedakan apa itu metode dan apa itu model. Model itu berbeda dengan metode. Kalau model, bentuk pembelajaran yang orang bawa. Misalnya model PBL, model dan lain semuanya, model-model pembelajaran, model ceramah dan lain sebagainya, itu model. Tapi kalau metode, cara guru membawakan. Dari model tadi, misalnya cara guru membawakan, kalau cuma duduk terus di tempat duduk tidak akan menarik. Ya, metode itu masuk juga dari alat peraga yang dibawa, itu metode namanya. Alat peraga misalnya membutuhkan akar serabut, diambil itu akar serabut baru dibawa. Itu contoh metode namanya. Kalau model ya bentuk pembelajaran yang akan kita bawa. Berbeda itu model dan metode. Itu barangkali saya tambahkan dari pengertian tadi model dan metode. Kemudian yang berikut saya ingin tambahkan juga Bapak Ibu, bahwasanya kenakalan siswa itu dikarenakan karena dia tidak paham pelajaran yang akan dia temukan. Terkadang kan anak-anak itu tiada yang bodoh, cuma dia belum menemukan gurunya. Kalau dia sudah temukan gurunya, dia senangi gurunya, maka tidak akan nakal dia. Karena kenapa? Dia punya rasa tanggung jawab untuk mengetahui pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Oleh itu,
sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, silakan buka di media sosial cara inovatif guru-guru yang di kota-kota besar untuk mengaktifkan siswanya, banyak cara. Dan banyak model pembelajaran yang harus orang terapkan supaya anak-anak itu fokus pada proses pembelajaran. Terjadinya kekerasan, terjadinya tidak aktif siswa itu dikarenakan bukan karena karena memang dia tidak tahu, dia bosan di dalam kelas, dia tidak tahu apa yang dia bikin, akhirnya baganggu. Tapi kalau yang pandai-pandai jarang itu, jarang dia bikin ulah. Karena kenapa? Karena dia ada rasa tanggung jawab untuk mengetahui pembelajaran yang diberikan gurunya pada hari ini. Itu barangkali dari saya. Kalau ada teman yang lain ingin membantu atau menambahkan presentasi dari Bapak Ari Kiswara, saya sangat mengapresiasi sudah mampu memecahkan masalah meskipun singkat tetapi bermakna. Ucapkan banyak terima kasih Pak. Barangkali bisa dikembangkan kembali. Ada pengetahuan tambahan, barangkali bisa ditambahkan dia punya website. Karena masih kurang saya lihat. Silakan Pak. Saya barangkali Pak, saya hanya menanggapi dari beberapa poin yang jadi baca. Ini tidak aktif atau sering tidak mengerjakan tugas. Yang poin pertama, buat kesepakatan dengan siswa tersebut. Ini kesepakatan, saya minta barangkali bisa Bapak jelaskan kesepakatan seperti apa itu Pak? Nah, kenapa saya hanya tulis buat kesepakatan dengan siswa tersebut? Karena itu mungkin tinggal cara guru masing-masing. Mungkin saya bilang kesepakatan kan ada kan antara siswa dan guru. Mungkin saya punya lain, ibu punya juga lain, saya punya cara tersendiri. Jadi itu tidak wajib harus menentukan, tetapi masing-masing guru tersebut. Itu mungkin itu. Entah kesepakatan tentang misalkan panggil apa siswanya, jadi bagaimana kalau melanggar lagi mungkin ada dia punya. Sekarang itu tergantung guru masing-masing itu. Kan di sini sebelum kan yang kemarin ada persetujuan sebelum kita masuk pada awal semester kan ini, makanya saya tanyakan ada kesepakatan kelas di masing-masing dua kelas toh, apakah kesepakatan pada umumnya atau kesepakatan khusus antara siswa yang bermasalah dengan kita sebagai guru? Itu barangkali yang saya tanyakan, itu yang sampai maksud, bukan kesepakatan kelas yang terurai 1 sampai berapa. Nah, ini kan kalau untuk kesepakatan umum berarti tata tertib sekolah kan apa? Kelas. Nah, ini untuk kalaupun yang siswa bermasalah semuanya. Tapi ini kan hanya satu dua khusus. Jadi makanya tidak secara makanya saya bilang di situ masing-masing guru kan bisa jadi saya katakan seperti ini, tapi ada kan guru-guru mata pelajaran yang di situ yang ikut mengajar dalam pelajaran itu. Jadi mungkin ada juga di situ orang punya inisiatif tersendiri. Jadi itu tidak semua kan di dalam kelas masalah kan ada beberapa orang. Jadi tidak harus juga kita memberikan di situ kesepakatan langsung di dalam kelas, minimal kita panggil dulu yang bermasalah, yang siswa yang bermasalah tersebut. Ya, barangkali saya tambahkan lagi, kesepakatan yang dimaksud boleh kesepakatan akademik dan boleh kesepakatan sosial. Kesepakatan sosial itu dimaksudkan dari pergaulan di dalam sekolah. Di pergaulan dalam sekolah sering dia berpukul teman, panggil dan berikan kesepakatan. Kira-kira kalau kamu masih bikin apa kampe sanksi? Apa yang harus kamu bikin sama anak? Kesepakatan akademik misalnya dia tidak tahu membaca, dikasih target kira-kira berapa bulan, itu kesepakatan namanya. Atau kemudian ada sudah tahu membaca, kemudian dia membaca tidak ada rasa tanggung jawab, itu cuma baca seterusnya. Coba guru itu memberikan motivasi pada anak, baca ini sebentar, kamu baca ini, saya berikan soal dari apa yang kamu baca ini. Itu kesepakatan namanya, supaya dia membaca serius. Itu yang dimaksud dengan kesepakatan yang maksudnya di sini kita membangkitkan motivasi peserta didik itu lewat tindakan guru. Itu tadi metode pembelajaran. Begitu barangkali yang bisa ditambahkan.
Silakan Pak, Bapak, Ibu, yang masih ada yang mau ditambahkan, silakan. Ibu Fatmawati, yang maksudnya pengalaman yang dulu-dulu barangkali bisa orang berbagi. Kalau dulu itu orang begini-begini, barangkali ada yang orang mau ambil petik dari hikmah situ. Siapa tahu orang yang muda-muda ini yang pembelajaran yang baru ini yang mungkin berbeda, Ibu. Kalau yang 94 kemarin kurikulum memang keras DP pendidikan, saya masih dapat. Saya masih di Kaleto biru-biru apa semua. Apakah itu masih perlu orang pertahankan atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu yang memberikan gambaran. Masih ada? Ya, silakan Pak Ari kalau masih ada. Tadi kita dan sedikit lagi tambahan dari saya. Jadi ini kan kegiatan komunitas belajar. Nah, ini kan materi-materi ini, cara-cara mengatasi ini yang nantinya kita akan laksanakan di aksi nyata. Nah, bukan berlaku hanya untuk saya sendiri, tetapi yang sudah dikelompokkan itu. Nah, ini yang kita buat yang akan menjadi punya apa? Dasar. Nah, itu. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu, ketika masih ada lagi yang apa yang perlu ditambahkan, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kepada siswa tersebut. Jadi itu bukan untuk saya punya sendiri, ini nantinya kita kerja bersama-sama. Jadi itu. Pemateri barangkali saya mau bertanya. Tadi kan kita cuman membahas peserta didik yang bermasalah. Bagaimana kalau peserta didik yang mempunyai riwayat yang tinggi? Apa yang harus orang melakukan pada peserta didik tersebut? Misalnya dia disiplin, tidak pernah nakal, baru apa ya? Pokoknya positif yang dia buat. Apa yang tindakan sekolah yang harus mau dibuat? Supaya dia merata, jangan cuma anak yang bandel orang, sementara anak yang berprestasi orang biarkan dia berkembang sendiri. Dengan demikian kita tidak mengecil yang besar dan tidak membesarkan yang kecil. Itu dia punya maksud. Bagaimana prestasi? Apa yang harus diambil? Nah, kalau masuk yang apa? Saya berpikir sengaja saya ambil ini pembahasan supaya tidak bahas yang lebih dari DP teman. Cukup barangkali hebatnya anak itu punya dia apa semua punya maksud. Iya,
Berarti dia punya kata lain tidak boleh memuji siswa di depan temannya. Begitu. Caranya ini bisa iya. Ya. Ya, di depan anak-anak sekolah yang Boleh. Dia punya kesimpulan bahwa yang boleh begitu. Bagi teman-teman itu. Itu. Dulu orang lanjut ini lah. Gimana Bapak Ibu? Lagi yang perlu ditambahkan atau tidak? Sudah tidak ada, cuma ditutup. Ibu kasih dulu pengumuman kemarin. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu guru yang materi ini adalah anak yang masukan saya sudah betul itu penjelasan atau yang dilakukan ada beberapa lagi saya tambahkan di sini yang paling utama dari penjelasan di siswa dengan siswa dengan guru. Bagaimana yang dikatakan agar ada perubahan kegiatan guru itu agar dia bisa memberikan atau tingkat yang kemudian siswa antar siswa ya, mana kita memberikan langkah ternyata dia punya perasaan di sini siswa perlu banyak orang tua ya. Banyak memperbanyak agar sehingga jadi akan guru atau informasi dari guru lain dia bawa di sekolah jadi maka kita harus komunikasi dengan orang tua itu
apa dulu tidak baik. Kemudian cabut lebih apa berikan dia sanksi dengan menghafal ayat apa. Kalau guru kelas dia kita kasih ya nanti next. Dan kalau dia di kelas nah, itu yang pendidikan. Tidak ada merasa dan memberikan saya lambat atau ternyata belajar menghafal itu saya Nah, saya di sini hanya tidak memberikan tidak punya sanksi apa berikan karena saya pikir bisa menanggapi yang memberikan dengar. Itu kesempatan kita bersama nantinya. Tadi yang untuk 3 poin itu, yang antara siswa guru, siswa perjalanan sering supaya saya perjelas lagi. Nah, di sini menjelaskan yang 3 poin. Nah, yang terakhir saya jelaskan siswa yang pertama, otomatis kalau kita langsung ketemu langsung dengan orang tuanya, otomatis kita dengan berbicara dengan siswa orang tuanya, otomatis permasalahan siswa yang terdapat pada siswa otomatis kita temukan. Nah, dalam permasalahan yang ada antara lain permasalahan dengan guru, otomatis temukan entah dengan guru, entah dengan siswa dan kita temu itu dengan cara ini apa dengan dan sebut langkah yang kita lakukan permasalahannya dengan guru itu bicarakan permasalahan dan cari solusi yang saling menguntungkan antara siswa dan guru. Apa dia punya cara. Nah, yang kedua permasalahan teman-teman. Nah, si temannya dengan tersebut dan cari jalan keluarnya. Nah, yang ketiga, jika permasalahannya karena orang tuanya, siswa dan orang tua, maka yang kita lakukan, kita kembalikan kepada orang tua dan siswa. Namun kita tetap memberikan motivasi, bukan berarti kita kembalikan namun langsung lepas tangan.
Tidak, karena di situ ada haknya juga orang tua ketika bermasalah dengan orang tua itu. Namun kita tetap memberikan motivasi kepada siswa tersebut jangan sampai putus sekolah atau tidak ada. Maka itu yang kita lakukan. Jadi, sekali lagi tapi atau kalau sudah ada poin hubungan antara siswa tuanya belum orang tuanya, bukan berarti kita mencari permasalahan, memperumit permasalahan, tetapi kita mencari solusi yang terbaik. Ya, di sini kadang-kadang terjadi sama saya. Mungkin saya itu berkunjung ke rumah di saat setelah memasuki pembelajaran anak si A tidak sekolah. Saya mau dari SMA. Saya setelah memberikan pelajaran absen tidak. Begitu istirahat tanpa izin sama saya langsung temui langsung ke rumah. Karena itu sebenarnya di rumah kalau di sekolah. Saat saya masalah terjadi ada satu sekolah di saat yang masalahnya hilang baru uang yang tidak ada. Nah, di situ kita memberi motivasi punya kemampuan yang dia tiga kali yang dia dapat saya bisa memberikan dia seperti adik dan dirinya tidak sekolah langsung kalau sekolah sampai rambut lagi dibutuhkan seperti jadi ya hubungan dengan orang tua. Kemudian di pertanyaannya hati tentang kesepakatan itu benar yang dikatakan oleh Pak Ali. Memang berbeda kesepakatan di kelas dengan kelas warna masalahnya. Kita kan kesepakatan lihat situasi kondisi di kelas kita yang dinaikkan sebagai di kelas beda. Kesepakatan kelas 4 kesepakatan di karena di berbeda masing-masing. Kita memberikan
saran pendapat sama anak, kesepakatan apa memberikan gambaran baru. Nah, tidak bisa dia harus putuskan oh ini tidak, kita berikan gambaran sama anak baru anak bisa memilih. Tetapi gambaran itu melihat kondisi dari kelas kita seperti itu. Terima kasih. Ya. Sebelum diambil oleh Pak Ari, coba berikan aplaus dulu yang meriah pada orang punya taman. Cuma berapa orang? Tepuk tangan dulu semua. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu, barangkali sudah cukup banyak ini pencerahan yang kita terima. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya Bapak Ibu, saya berikan tugas untuk refleksi dan mengeksplorasi kegiatan kita hari ini. Refleksi itu kegiatan apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat sekarang ikut paparan ini. Kemudian mengeksplorasi, menggali permasalahan yang lain yang di luar dari apa yang dia sudah gambarkan tadi. Itu barangkali kita lanjut Bapak Ibu, ini masih akan berlanjut. Di kesempatan dan materi yang berbeda. Di minggu depan di setiap guru kelas rendah, kelas tinggi memberikan presentasi begini tentang motivasi siswa di dalam kelas. Itu yang Bapak Ibu laporkan ke depan. Silakan Bapak Ibu berkolaborasi dengan kombel kecil yang dibentuk. Kira-kira bagaimana bahwa anak dalam belajar itu minggu depan. Silakan bikin lagi itu. Orang ini tiap hari. Iya. Siswa. Iya, perkas. Bapak Ibu sudah cara presentasi begini, sekolah akan membentuk kombel di PM. Di situ orang akan DP sertifikat kenapa sekolah boleh bertoran tidak. Sekolah akan buat itu. Bagaimana kombel ini orang kasih nama yang bagus-bagus, kemudian bisa dilihat sekolah yang lain. Itu akan saya bentuk. Sebelum bentuk saya tekan dulu guru, mampu ada orang maskan begini yang macam tadi. Kalau masuk di webinar semua begini saja yang orang nonton. Bapak cerita begini. Jadi itu yang saya akan kembangkan ke depan Bapak Ibu semua. Jadi ada yang mau ditanya lagi, tapi pertanyaannya sudah lagi berkembang. Ya. Ya silakan. Tinggi orangnya kami doa saya akhiri bila kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana lanjut di kerja atau kelas rendah tampil? Siapa ambil saja. Kalau mau suka kelas rendah ya silakan. Habis kelas rendah mata pelajaran